Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu sagung dumadi, rahayu nir ing sambikala satuhu. Kali ini saya akan menyampaikan wejangan dari para leluhur Jawa mengenai wani ngalah luhur wekasane, yang memiliki makna barang siapa yang berani mengalah pada saat ia dihina, direndahkan, disudutkan, ditantang berkelahi, dan lain sebagainya, akan menemui hidup yang luhur dan mulia pada pengakhirannya. Orang yang wani ngalah luhur wekasane itu bukan berarti pengecut, bukan berarti kalah, karena mengalah bukan berarti kalah. Wong Jawa sing ngerti Jawane itu memiliki kekuatan dan kesaktian di dalam dirinya. Namun ia menggunakannya secara bijaksana. Ia hanya akan menggunakan kekuatan dan kesaktiannya hanya untuk tujuan mulia atau untuk hal-hal yang mulia yang akan saya terangkan dalam akhir pemaparan wejangan ini. Ketika orang Jawa sing ngerti Jawane itu mengalah, ia bukan berarti seorang pengecut. Tapi ketika ia mengalah, justru ia sedang mengupayakan keselamatan, kesejahteraan, kerahayuan bagi semua pihak. Bayangkan apabila ketika ia dihina, direndahkan, dicaci, disudutkan, ditantang berkelahi, ia tersulut emosinya, lalu ia melayangkan pukulannya kepada orang yang menghinanya, merendahkannya, menyudutkannya, menghardiknya, dan sebagainya. Yang terjadi apa? Orang yang ia pukul akan luka-luka, bahkan bisa cacat, mengalami patah tulang, dan sebagainya. Kemudian yang terjadi kepada ia yang melakukan pemukulan itu apa? Ia telah menghancurkan hidupnya sendiri. Ia harus berurusan dengan hukum, dipidana, dipenjara. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana di Indonesia diatur banyak aturan mengenai pidana perkelahian satu lawan satu, pidana karena melayani tantangan, meneruskan tantangan, atau malah menantang orang berkelahi. Itu pidana semua. Apalagi kalau sampai masuk ke pasal penganiayaan, pembunuhan, dan sebagainya. Justru akan menghancurkan hidupnya sendiri apabila ia melakukan itu. Kita tentu ingat kasus Mario Dendi Satrio yang menganiaya David Ozora pada awal tahun 2023 yang lalu. Hanya karena Mario Dendi Satrio itu merasa tersinggung, merasa tersulut emosinya ketika David Ozora dianggap telah mengganggu, menghina, melecehkan, atau menodai pacarnya, kekasihnya. Mario Dendi Satrio kemudian dengan penuh kemarahannya menghajar David Ozora hingga mengalami luka berat, bahkan hingga cacat, otaknya rusak. Mario Dendi Satrio kemudian dinyatakan bersalah melanggar pasal 355 KUHP dan pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP mengenai penganiayaan berat berencana dan divonis hukuman 12 tahun penjara. Hidupnya hancur, cita-citanya masuk Akpol pun kandas. Dia sudah tidak bisa jadi polisi.
dia berharap selepas lulus SMA atau kuliah itu dia akan masuk Akpol untuk menjadi polisi seperti harapannya dan orang tuanya. Tidak hanya itu, ia menghancurkan hidup orang tuanya juga, yaitu Rafael Alun. Kemudian kita juga ingat kasus Carok Hasan Basri umur 40 tahun dan Mohwardi umur 35 tahun di Desa Bumianyar, Kecamatan Bumianyar, Madura. Hanya karena Hasan Basri dihina, direndahkan, ditampar, dan dipukuli, serta ditantang Carok oleh jagoan dan guru silat di desanya, yaitu Mat Tanjar dan kawan-kawan. Akhirnya Hasan Basri meladeni tantangan Carok itu, segera bergegas pulang ke rumah mengambil celurit dan mengajak adiknya Mohwardi untuk turut serta Carok melawan Mat Tanjar dan kawan-kawan. Akhirnya Hasan Basri dan Mohwardi memang menang. 4 orang atau mungkin malah 10 orang terbunuh, ya. Semua adalah lawan-lawan mereka, yaitu kubu Mat Tanjar. Hasan Basri dan Mohwardi pasti pada saat itu merasakan kepuasan semu, kepuasan sesaat, karena telah berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Ia dinyatakan bersalah, melanggar pasal 338 KUHP dan pasal 55 ayat 1 KUHP mengenai pembunuhan, ya, yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dan divonis hukuman 10 tahun penjara. Hasan Basri pun menangis mencium kaki ibunya. Demikian halnya dengan Mohwardi. Seandainya waktu itu Mario Dandi, Hasan Basri, Mohwardi bisa meredam amarahnya, emosinya, ya, tidak meladeni David Ozora, tidak meladeni Mat Tanjar dan kawan-kawan, tentu jalan ceritanya akan berbeda. Memang rasanya tidak enak, tentu sebagai orang laki-laki ingin rasanya meladeni tantangan atau menghajar, menganiaya orang yang menghina, melecehkan, merendahkan. Tapi itu semua sebenarnya adalah hal yang salah. Alam semesta ini tidak mengizinkan kita untuk melakukan hal itu. Sekalipun kita di posisi orang yang dihina, direndahkan, kita tidak boleh membalasnya seperti itu. Lalu kapan orang Jawa sing ngerti Jawane itu akan berkelahi atau bertarung habis-habisan? Ada 2 kondisi. Yaitu yang pertama, saat harus membela negara. Ketika negara dalam kondisi perang, melawan musuh-musuh negara atau melawan negara lain, sebagaimana diatur dalam pasal 27 dan 30 Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, pada saat dirinya diserang dan diancam, ya, kehormatannya, ya, nyawanya, harta bendanya, maupun pada saat orang lain diserang atau diancam kehormatannya, harta bendanya, maka ia akan membela dirinya. Dan apabila ia dalam kondisi terancam nyawanya, maka ia bisa jadi mengeluarkan semua kekuatan yang dimilikinya atau kesaktiannya itu, yang mungkin bisa jadi mengakibatkan matinya orang yang menyerang atau mengancam hidupnya itu. Ya. Nah, jadi orang yang memilih ngalah itu sesungguhnya akan luhur wekasane. Jangan salah,
ketika seseorang mengalah, khususnya orang Jawa, saya ngerti Jawa nih, itu mengalah, ya, dan dia menang, memang dirinya tidak membalas, memang tidak ada tangannya bergerak. Tapi yang bekerja ini semesta, alam semesta ini bekerja. Orang yang menghinanya, merendahkannya, mencaci makinya, menyudutkannya, menjelek-jelekannya, memfitnahnya, dan sebagainya itu akan mendapat balasan dengan berbagai bencana dalam hidupnya. Banyak macam-macam bencana ya. Entah mungkin kehilangan pekerjaan ya, atau sulit mencari mata pencaharian, atau kesehatan yang menjadi memburuk ya, kehidupan rumah tangga yang menjadi tidak baik, anak istrinya menjadi tidak terawat, tidak bisa dirawat olehnya, dan semuanya apapun itu bisa terjadi dan bisa dilihat dalam kehidupan yang sekarang ini cepat atau lambat. Ya. Maka semoga mari kita semua sebagai orang Jawa yang ngerti Jawanya melatih diri ya untuk selalu wani ngalah luhur wekasane. Makaten mugi-mugi migunani. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu sagung dumadi, rahayu nir ing sambikala satuhu.